Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Keuskupan Tanjung Selor bersama dengan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan telah membuat buku panduan untuk kita dalami bersama. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami mencoba untuk tetap dapat membantu Bapak Ibu mendalami sabda Tuhan bersama dengan keluarga di rumah melalui sistem daring ini. Semoga keadaan seperti ini tidak membuat kita kehilangan makna pendalaman sabda Tuhan untuk bulan Kitab Suci Nasional kali ini. Perkenankan, saya Erni Sulistiawati akan membantu kita semua dalam mendalami pertemuan yang pertama kali ini, yaitu dengan tema Sakramen Baptis sebagai pintu gerbang keselamatan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita membuka hati untuk dapat merenungkan sabda Tuhan pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertemuan pertama dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020 bertemakan Sakramen Baptis Pintu Gerbang Keselamatan. Sebelum kita memulai ibadat renungan sabda kita pada kesempatan kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala limpahan berkat yang kami terima pada hari ini, di mana kami dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama merenungkan sabdamu pada bulan Kitab Suci Nasional ini. Kami mohon, terangilah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar dapat meresapkan sabda dan terlebih memampukan kami dalam memahami rahmat sakramen baptis yang telah kami terima, sehingga daripadanya kami dapat menjalankan tugas perutusan sebagai pewarta kabar baik kerajaan Allah di tengah perkembangan zaman ini. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan pertemuan pertama ini dalam kasih penyelenggaraanmu bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendalami sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita mendengarkan kitab suci, marilah kita memasuki tahap untuk sharing. Ada 4 pertanyaan. Baik, kita dapat men-sharingkan pertanyaan ini di dalam keluarga dan komunitas kita. Yang pertama, apa isi pokok dalam kitab suci di atas? Yang kedua, apakah Bapak Ibu anak-anak yang hadir telah menerima sakramen baptis? Jika sudah, kapan waktu penerimaannya? Apakah dewasa atau bayi? Apa rahmat dari sakramen baptis yang terdapat dalam teks kitab suci? Yang ketiga, mengapa sakramen baptis disebut sebagai pintu gerbang keselamatan? Yang keempat, selain sakramen baptis, coba sebutkan sakramen-sakramen yang lainnya. Dan yang termasuk dalam sakramen inisiasi yaitu, silahkan Bapak Ibu men-sharingkan panduan pertanyaan ini di dalam komunitasnya masing-masing. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, setelah membaca kitab suci dan menjawab panduan untuk sharing, mari kita masuk di dalam permenungan kita. Sakramen baptis, pintu gerbang keselamatan. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui gerejanya. Dalam gereja terdapat 7 sakramen. Yang pertama, sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Dari 7 sakramen di atas, yang merupakan sakramen inisiasi yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sakramen baptis dinyatakan sah jika diberikan dengan forma serta materia. Materia yaitu berupa air. Forma yaitu berupa kata-kata penyertaan ilahi, yaitu aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sarana dalam baptisan selain air yaitu lilin bernyala. Dalam penerimaan sakramen baptis, lilin bernyala lambang terang Kristus. Ketika kita dibaptis, kita hendaknya menjadi terang Kristus di tengah masyarakat. Kemudian kain putih atau pakaian putih melambangkan mereka yang telah dibaptis disucikan dari dosa asal dan telah menjadi milik Kristus. Kemudian minyak krisma dalam pembaptisan menjadi lambang kehadiran dari Roh Kudus. Sakramen baptis dibutuhkan bagi semua orang untuk keselamatan. Buah dari sakramen baptis yaitu dengan dibaptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dibebaskan dari dosa asal, dan menjadi anggota gereja. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang keselamatan karena sakramen baptis adalah pintu masuk untuk menerima sakramen-sakramen lainnya.
dalam bahaya kematian yang mendesak, sakramen baptis dapat segera diberikan tanpa penundaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Gereja Katolik, pembaptisan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pembaptisan bayi. Dalam pembaptisan bayi, orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan iman anak mereka. Kemudian, peran wali baptis dalam pembaptisan bukan hanya sekedar ikut dalam acara pembaptisan, namun peran wali baptis sama dengan orang tua, yaitu menjadi orang tua wali bagi anak yang telah dibaptis, memberi teladan, memberi contoh dalam kehidupan keseharian, terlebih dalam teladan iman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan hari ini ditegaskan bahwa pentingnya bertobat dan menyatakan diri dibaptis. Karena dengan menerima sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota gereja, dan terlebih diampuni segala dosanya, terlebih dosa asal. Oleh sebab itu, kita yang telah dibaptis diharapkan mampu menjadi saksi Kristus, mampu membawa terang Kristus di tengah-tengah keluarga dan terlebih di tengah masyarakat. Karena yang diajarkan Yesus, hukum terutama adalah cinta kasih. Maka ketika kita telah menyatakan diri dibaptis menjadi pengikut Kristus, hendaknya kita pun dapat memancarkan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita telah dibaptis, kita hendaknya dapat menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah membina keselarasan antara hati, kata, dan juga tindakan kita. Karena dari hati timbul segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sehingga memacu kita untuk melakukan tindakan. Oleh sebab itu, hendaknya kita terus memacu diri, mengolah antara hati, kata, dan tindakan agar yang muncul adalah tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang memancarkan cinta kasih terhadap sesama. Ketika itu terjadi, maka kita tidak akan terjebak dalam tindakan-tindakan yang palsu atau yang tidak sesuai dengan hati kita. Bisa dibilang munafik. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang hanya melakukan tindakan keagamaan hanya untuk dipuji dan disegani banyak orang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita dapat meresapkan makna sakramen baptis dalam kehidupan kita setiap hari, agar diri kita memancarkan kasih kepada sesama sebagai wujud nyata dari iman kita akan Yesus, iman kita akan Tritunggal Maha Kudus. Sehingga perbuatan dan apapun yang kita lakukan sungguh menjadi teladan hidup bagi sesama. Demikian renungan singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil makna dari sabda Tuhan hari ini, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari,
sehingga kita terus dapat menjadi pribadi yang memancarkan kasih kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah merenungkan sabda Tuhan, marilah kita masuk di dalam penentuan aksi nyata. Lakukanlah sebuah aksi nyata sebagai wujud tugas seorang yang telah dibaptis, yang membawa sukacita Injil bagi sesama yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu silahkan membuat niat keluarga atau komunitas selama bulan Kitab Suci September ini, dan sebisa mungkin melaksanakan apa yang telah diniatkan bersama keluarga dan komunitas. Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi sebagai wujud intensi keluarga dan komunitas kita. Marilah kita berdoa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sebelum menutup pertemuan kita yang pertama ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu bersama kami pada kesempatan ini, di mana kami diingatkan kembali akan pentingnya sakramen baptis sebagai pintu gerbang keselamatan. Melalui gereja-Mu yang kudus, kami memperoleh rahmat itu. Kami mohon, semoga sabda dan permenungan hari ini dapat menggerakkan hati kami untuk terus berkarya menebarkan benih-benih kasih kepada sesama di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis, rukun, dan bersatu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ibadat permenungan bulan Kitab Suci Nasional untuk pertemuan yang pertama kali ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mengamalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.